Vladimir Putin siap menghadiri G20 karena hormati rakyat Indonesia yang berani menerima tekanan demi Rusia. Ya, Forum Ekonomi G20 yang sedianya akan diadakan di Bali pada November 2022 menjadi panas lantaran invasi Rusia ke Ukraina. Indonesia yang menjadi presidensi G20 menjadi runyam seketika akibat invasi tersebut. Indonesia setidaknya mendapatkan tekanan dari blok barat agar tidak mengundang Rusia ke Forum Ekonomi G20. Penolakan paling keras datang dari Amerika Serikat atau AS. Lewat jubir Gedung Putih Jen Psaki yang menjelaskan bahwa Amerika Serikat menolak kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin ke Forum G20. AS hanya mendukung kehadiran Ukraina dalam forum tersebut. Kami menyambut baik kehadiran Ukraina di G20 tapi tidak dengan Rusia, ujar Psaki. Indonesia sendiri bukan hanya mengundang Rusia, namun juga Ukraina supaya adil. Uniknya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky malah tak berkenan hadir secara langsung di G20. Ya, pejabat senior Ukraina Vysotsky Taras mengungkapkan kenapa Zelensky menolak hadir walau diundang oleh Indonesia. Sebab kehadiran Zelensky di KTT G20 bisa mempengaruhi kondisi di dalam negerinya yang tengah direnggut peperangan. Namun bila kondisi membaik, maka Zelensky bisa hadir di sana. Tergantung pada situasi di medan perang, kata Taras dikutip dari Reuters beberapa waktu yang lalu. Ukraina sendiri berharap Indonesia mau mengirimkan senjata kepada mereka untuk membantu memerangi Rusia. Indonesia jelas menolak apa yang diminta oleh Ukraina. Indonesia hanya akan membantu dalam bantuan kemanusiaan berupa pangan dan juga obat-obatan. Saya menyampaikan kesiapan Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Saya sampaikan mengenai harapan agar perang dapat segera dihentikan dan solusi damai lewat perundingan dapat dikedepankan, kata Presiden Indonesia Jokowi yang dikutip dari setkap.go.id. Indonesia memang sedang mengupayakan perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Kemarin Presiden Jokowi telah bertolak dari Polandia ke Ukraina. Jokowi menaiki kereta api yang dikirim khusus dari pemerintah Ukraina kepada Jokowi. Dari peron 4 stasiun Przemysl Główny di kota Przemysl, Polandia, pukul 9 malam, saya dan rombongan terbatas berkereta menuju Kiev, Ukraina. Jelas Jokowi di akun Instagramnya. Ia menjelaskan bahwa misi ini untuk perdamaian, jadi berharap Tuhan memudahkannya. Media asing pun lantas menyoroti kunjungan Jokowi ke Ukraina. Reuters misalnya mengabarkan jika Jokowi akan mendorong perdamaian antar kedua negara yang bertikai. Reuters menyebut ketua G20 menjadi pemimpin Asia pertama yang menginjakkan kaki di Ukraina dan rakyat Rusia saat perang masih berkecamuk. Ketua G20 Joko Widodo akan mengunjungi rekan-rekan di Ukraina dan juga Rusia pada minggu depan dan mendesak untuk resolusi damai untuk konflik mereka menjadi perjalanan pertama pemimpin negara Asia, kata Reuters. Ya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun diketahui sangat antusias menyambut Jokowi. Akan tetapi seminggu sebelum kedatangan Jokowi ke Kiev, Rusia meningkatkan serangan ke Ukraina. Pada pertempuran hari Senin 20 Juni kemarin, contohnya, Rusia berhasil merebut wilayah sekitaran sungai di Ukraina Timur. Wilayah yang direbut tersebut bernama Toshkivka. Toshkivka akan menjadi pijakan bagi Rusia untuk menyerbu Donbas Timur. Sementara itu di pihak Rusia, Moskow mulai gerah dengan Lituania. Rusia melihat Lituania menjadi negara pro-NATO yang mengancam kedaulatannya. Maka itu Rusia pun siap membuka front baru di Lituania bila kedaulatannya terancam. Rusia berhak mengambil tindakan untuk melindungi kepentingan nasionalnya, tegas Kremlin. Sedangkan menyikapi kunjungan Presiden Jokowi, Rusia menyatakan amat penting bagi pemimpin Indonesia itu mengunjungi Moskow. Jokowi akan bertemu dengan Vladimir Putin di Kremlin. Kantor berita Rusia yaitu TASS menjelaskan jika kunjungan Jokowi itu adalah penting. Indonesia merupakan mitra penting rakyat Rusia yang telah mempertahankan hubungan politik dan ekonomi yang intensif. Apalagi Indonesia tetap mengundang Rusia untuk hadir dalam KTT G20 Bali. Kami pasti akan pergi, tetapi dalam format apa yang akan diputuskan nanti. KTT akan berlangsung pada 15-16 November, kata TASS. Ya, kini lewat akun Twitternya @rusmjakarta 28 Juni 2022, Putin sendiri bersiap hadir ke KTT G20 di Bali, Indonesia.